Oke, jadi ini secara garis besar ya, private sector, maka akan ada seperti ini ya, finansial, customer, learning growth, dan internal. Ya, jadi if we succeed, how will we look ya to our shareholder, itu terkait dengan finansialnya. Nah, dalam internalnya, to satisfy our customer and shareholder, what internal process must we excel at. Untuk learning and growth-nya, how do we align our intangible asset to improve critical process, to achieve our vision, how must we look to our customer. Ya, sementara dalam public sector, what social impact do we wish to achieve for our citizen. Jadi ada misi ya yang ditekankan di sini. Yang misi ini mau nggak mau akan terkait erat dengan alih-alih finansial, sekarang malah jadi stakeholder ya. Who are our stakeholder? Siapa ini? Ya, pihak yang stake ya, yang menjadi taruhan, yang harus diselesaikan ya permasalahan-permasalahannya, dan tentu itu sifatnya publik tadi ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kebutuhan mereka ya. Kemudian how do we align intangible asset ya, aset-aset yang tidak tampak untuk mengimprove, meningkatkan proses-proses yang kritikal learning growth-nya tersebut. Kemudian dari sisi finansial ya, jadi finansial itu menjadi hal yang tidak menjadi prioritas ya, sementara dalam private sector itu menjadi hal yang menjadi prioritas. Bagaimana kita memanage dan mengalokasikan resource untuk mendapatkan impact sosial yang maksimal, dan kemudian to have social impact dan attract resource, apa internal proses yang kita harus perbaiki. Kalau di sini sebenarnya secara substansi bisa sama ya, tapi karena tujuan berbeda, akhirnya dalam prosesnya juga akhirnya berbeda. Nah, bertanya kepada tim member untuk offer ya their insight into how their fellow worker dan organization as well function can support positive collaboration. Nah, jadi ini hal yang baik juga ya. Jadi kita tanya gitu, apa nih kira-kira perbaikan yang bisa kita lakukan. Jadi nggak perlu menunggu sampai momen atau event proses audit dilakukan gitu, atau proses pengukuran performansi dilakukan. Dari awal-awal sudah bisa dilakukan ya. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki. Nah, sehingga ini juga bisa membantu ya orang-orang untuk lebih terlibat dalam proses pengembangan tersebut dan juga improvement dari bisnisnya. Dan juga kita bisa mengambil pendekatan agile ya, pendekatan yang sangat fleksibel yang tentunya telah terbukti ya beneficial, bermanfaat dalam perubahan-perubahan yang cepat ya, tren-tren yang cepat, baik teknologi shifting, mindset ya, political condition dan seterusnya. Ataupun ketika spesifik project itu didiktekan ya berdasarkan ya performansi ya dan juga harapan. Jadi ini kadang-kadang agak ribet juga ya sekarang ketika project itu bisa saja tidak sampai ke garis akhirnya ya, ke end game-nya. Gara-gara apa? Gara-gara ya milestone pertama itu harus diwujudkan terlebih dahulu. Ya, jadi sudah ada standar step-nya ya, sudah didiktekan. Jadi kita tidak boleh jalan ya sebelum ya didiktekan ya, sebelum ada instruksi. Nah, ini juga agak sulit ya. Makanya lebih bagus menggunakan agile ya. Jadi dependensinya sangat ketat ya. Jadi suatu aktivitas hanya bisa dilakukan kalau aktivitas sebelumnya sudah selesai. Nah, ini yang harus dilakukan ya. Visi, kemudian di set tujuannya, di set strategic planningnya, di set bisnisnya ya, dianalisa ya hasilnya, kemudian diprediksi, kemudian kita ukur kesuksesannya, kita berikan hadiah ya kepada pegawai-pegawai. Kenapa kita tidak hukum mereka? Karena mindsetnya harus dibalik ya. Alih-alih menghukum, kita lebih bagus reward. Nah, tentunya mereka-mereka yang tidak bisa memenuhi tujuan, ya dalam banyak kasus, ya alih-alih dihukum ya biasanya langsung diperingatkan saja gitu ya. Diperingatkan kalau tetap melakukan atau tidak bisa meningkatkan, ya ini akan berbahaya ya. Kita akan dikeluarkan ya karena tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan. Jadi tetap itu dilakukan ya, tapi tidak jadi concern, tidak jadi prioritas. Kemudian ini terkait dengan ekspektasi ya, terkait dengan support juga, terkait dengan assessment yang sifatnya formal ya, dan juga bagaimana mendeliver result. Ini harus dilakukan ya. Jadi framework kompetensi itu harus beriringan dengan goal setting, pelatihan ya itu harus beriringan dengan performance. Ya, jadi tidak langsung di depak ya atau di drop out ya pihak-pihak yang performanya tidak bagus, tapi dicek dulu ini kesalahannya di mana ya, apakah kesalahannya komunal sifatnya atau individual. Nah, kalau dikasih kesempatan change ya, dikasih option bagi dia untuk memperbaiki diri. Tapi kalau ternyata setelah berapa lama tetap tidak ada perbaikan, ya mau nggak mau ya say goodbye gitu. Tapi ada usaha juga dari perusahaan, dan ini sesungguhnya bisa
balik juga ya menjadi strategi yang ampuh bagi perusahaan, sehingga mereka-mereka yang dikasih kesempatan kedua itu akhirnya menunjukkan ya kematangan mereka, menunjukkan spirit mereka. Dari sini ya harus disediakan ya skill-skill kepercayaan diri, kemudian ada two-way performance management ya untuk mencapai tujuannya, kemudian ada penyederhanaan ya yang terkait dengan strategi, ada roadmap-nya lah, fase-fase yang mau dilalui, kemudian ada training, ada resource, kemudian terkait dengan tools proses ini harus dioptimalkan ya dengan pemanfaatan teknologi, software, hardware ya. Terus kemudian adanya metrics dan rating yang diupdate secara berkala, adanya workshop ya yang menginspirasi bertatap muka dengan manajer-manajer ya secara langsung ya secara berkala gitu sehingga bisa dilihat kesulitan-kesulitan ataupun hal-hal yang mengganggu mereka. Terus kemudian ya peningkatan kemampuan ya, pemahaman ya. Jadi mereka juga turut serta dalam pembentukan perencanaan-perencanaan tersebut sehingga ya akhirnya ekspektasi itu ya memang realistis gitu, tidak hanya berdasarkan ya pandangan-pandangan dari satu pihak saja tapi melibatkan pihak yang lain. Ini beberapa elemen kunci ya, ada people, ya, ini terkait dengan komunikasi, leadership, reward, ya, change management, kemudian juga ada purpose, ada stakeholder, compliance, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada measure, ini long term ataupun short term, kuantitatif, kualitatif, lag ataupun lead indicator, dan seterusnya. Ada trend juga ya, ada proses, goal setting, strategic formulation, budgeting, performance feedback, ya, kemudian information, ada cost effective, internal, external, timely, teknologi enable, dan seterusnya. Ada juga model ya, balance scorecard, nah ini yang biasa dipakai. Ataupun kita bisa pakai earn value analysis, ataupun activity based costing, dan lain sebagainya. Oke, ini pilar continuous performance management ya, product discussion terkait dengan tujuan, terus kemudian check-in dan diskusi ya, terkait dengan performansi secara rutin, terus kemudian feedback yang sifatnya konstruktif, harapan ya. Jadi jangan hanya sekedar criticism ya. Criticism itu oke, tapi tentunya harus dipikirkan bersama ya solusinya. Kemudian learning and skill development initiative, performance. Nah, tentunya ini nanti akan berbeda ya dengan kondisi publik gitu atau government. Kalau dalam perusahaan tentu yang diharapkan itu adalah konstruktif feedback ya. Tapi kalau dalam pemerintahan tentu yang diharapkan adalah critical ya, critical feedback. Kenapa ya? Karena sesungguhnya ya government itu bisa operate karena dibayar ya atau karena melalui proses kepercayaan legitimasi dari rakyat ya, kedaulatan rakyat ya, sehingga dia dibayar ya, dan rakyat harus mendapatkan hasil gitu ya, layaknya perusahaan ya. Bedanya dalam perusahaan yang ngasih feedback itu biasanya internal itu makanya sifatnya konstruktif ya. Kenapa? Ya karena sesungguhnya ya masyarakat atau customer otomatis langsung critical gitu, dan critical ketik mereka itu yang kemudian dimanfaatkan oleh internal. Jadi arah performance management itu lebih kepada internal ya, internalisasi seperti yang tadi saya sebutkan. Sementara kalau public atau government arahnya lebih eksternal ya, karena mereka langsung berhadapan dengan customer ya. Kemudian dari sisi ini ya continuous recognition dan appreciation, baru kemudian dari sisi micro level itu ada advance support ya dari setiap partisipan, kemudian ada talent development ya, ini tidak dihilangkan begitu saja ya, karena memang ketika kita ngomongin tingkat manajemen itu harus ada manajemen the current dan juga the past dan juga managing the unknown atau the future. Di dalam risk management itu terkait dengan current ya, yang akan melihat future. Nah, sementara yang tervalidasi itu biasanya dalam impact analysis atau impact management ya. Nah, sementara dalam proses performance management biasanya itu terkait dengan talent ya, talent management. Kemudian ada training center, ini biasanya di meso level ya, pembentukan infrastruktur yang ada, sementara mikro itu operasional atau teknis. Kemudian ada system of competition yang digalakkan, kemudian ada support ya, proporsional, baik dari sisi medis, saintifik ataupun pendidikan. Kemudian dalam makro itu ada partnership dan juga keseimbangan ya, atau integrasi funding dan juga struktur dengan massa ataupun dengan elit ya. Nah, ini makro level ada sosioekonomik, legislatif, organisasi dan kultural. Oke, lebih dari setengah ya, seperempat ya, 28% dari perusahaan yang disurvei oleh Deloitte ya 2019 dengan
tajuk mereka Global Human Capital Trend, melaporkan bahwa they gave performance reward based on achievement of measurability metric. Jadi banyak perusahaan memang memberikan reward ya berdasarkan capaian-capaian yang telah diukur ya berdasarkan metrik-metrik secara kelompok. Jadi capaian kelompok itu menjadi hal yang diprioritaskan. Jadi bukan hanya sekedar, dan bahkan dalam banyak kasus bukan capaian individu ya, tapi tanggung jawab komunal ya, tanggung jawab kebersamaan. Nah, recently Bersin Performance Management Research telah menemukan bahwa high performing organization adalah lebih dari 2 as likely ya their low performing counterpart to include overall team performance in their evaluation. Ya, jadi ya organisasi yang memiliki performa yang lebih tinggi itu dicapai ya ketika mereka menjadikan overall team performance juga diukur ya. Jadi bukan hanya sekedar individual ya. Jadi kita bukan hanya menyalahi dia salah enggak. Tapi ini juga tanggung jawab komunal. Kenapa dia bisa salah? Kenapa nggak ada yang mengingatkan? Itu juga jadi hal yang harus diperhatikan. Dan sesungguhnya ketika tim performance ditingkatkan atau dijadikan sebagai landasan ukuran, maka itu menimbulkan peningkatan ya, high performing. Ya, jadi jangan hanya individu yang diukur ya. Seringkali kita ngeblame ya, menyalahkan yang lain gitu. Dengan mudah kita menyalahkan, salah kamu. Tapi kenapa kita nggak introspeksi ini bahwa salah diri kita? Kenapa kita tidak turut serta? Kenapa kita tidak berpartisipasi? Oke, berikutnya ketika organisasi sukses ya mengengage customer mereka dan employee mereka akan mengalami ya luar biasa ya lebih dari 2 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat ini ya ngeboost dalam sisi performansi dan juga terkait dengan hasil dari bisnis tersebut ya dibandingkan dengan organisasi yang tidak engage, yang tidak melakukan empati ya. Makanya tadi saya sebutkan ada 2 thinking ya sekarang lagi tren untuk menawarkan nilai, memberikan nilai, itu lateral thinking dan juga design thinking. Dan yang lebih fokus kepada empathize itu sesungguhnya design thinking ya ketika kita merancang ya solusi-solusi bagi customer kita. Kemudian harus diwujudkan ini ya